Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari grupnya Panin ya. Ada PNBN, PNBS, dan PNLF seperti itu. Kenapa saya bahas grupnya Panin? Karena PNBN-nya all time high, kemudian PNBS maupun PNLF membentuk higher low ya. Apakah ini merupakan tanda bahwa dia mulai uptrend kembali? Apakah teman-teman yang belum punya bisa entry ya, ambil posisi, atau buat teman-teman yang sudah punya posisi apa yang harus dilakukan? Apakah waktunya taking profit atau bisa hold? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, pada video kali ini saya akan membahas grup Panin. Untuk yang pertama saya bahas adalah PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah TBK yang tanggal 23 September 2022 mengalami kenaikan 7,5% ya ke level Rp86. Kalau teman-teman cek ini bahkan sempat menyentuh titik tertingginya ya di 92. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek ini posisi EMA 50-nya mulai bergerak ke atas ya. EMA 50-nya sendiri ada di Rp75 ya, di level 75. Kemudian EMA 200-nya ada di 76. Cukup berdekatan, ada potensi dia akan berpotongan seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek ini sudah break dari EMA 50 maupun EMA 200-nya ya. Kemudian meretest resisten yaitu di level 80 dengan kalau dilihat dari posisi body candle kemudian volume yang terjadi, ini ada potensi dia break dari resisten 80-nya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang saham PNBS ini menarik? Karena kalau teman-teman buat dinamis trendline-nya ya. Di sini ini saya sudah buatkan dinamis trendline dengan menghubungkan dua titik terluar aja ya, menghubungkan minimal dua titik terluar. Ini dia membentuk higher low ya, seperti itu. Ini low, higher low, higher low, seperti itu. Jadi ini tanda-tanda dia mulai bergerak uptrend kembali seperti itu. Tetapi perlu konfirmasi ketika garis EMA-nya mulai berpotongan, kemudian dia sudah berada di atas EMA 200, itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa dia mulai bergerak reversal atau perbalikan arah seperti itu. Nah, secara volume pada waktu dia koreksi itu volumenya mengecil, tetapi ketika dia mengalami kenaikan volumenya meningkat ya, baik di tanggal 21 maupun tanggal 23 itu meningkat. Kemudian garis MACD ini juga mengarah ke atas. Apakah kenaikan hari ini tanggal 23 September ya itu disertai dengan akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini saya coba cekkan tanggal 23-nya sendiri ya. Jadi kenaikannya apakah disertai dengan akumulasi? Jelas ada akumulasi oleh YJ, GR, BQ, JP, dan LG. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini paling tinggi 89 ya, paling murah di 85, 86, jadi di rata-rata sekitar 88. Nah, kalaupun di 88 ini sebenarnya masih rugi ya, atau kalau misalnya let's say kita bilang di 86 pun ini masih BIP harganya seperti itu. Nah, kita coba cek tarik mundur lebih jauh ya, 1 minggu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 masih ada akumulasi juga ya oleh YJ, BK, JP, GR, dan LG. Harga rata-rata pun di paling tinggi 86, sedangkan paling murah di 82. Jadi masih di kisaran di atas 80-an. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum punya posisi bisa pertimbangkan untuk taking profit di area
oh sorry, level entry ya, level entry di area 80-an di sini ya, karena beberapa broker juga harganya kurang lebih di 80-an ya, di under 85 lah, let's say di 84 sampai dengan level 80 di sana area buy-nya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya posisi atau mungkin sudah ambil posisi ketika dia di level 70-an, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya ada potensi dia reversal ya, jadi sebaiknya di hold saja saham ini karena ada potensi dia akan meretest resisten yang sebelumnya ya di level 100 atau 99 di area sini. Seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk upside seperti itu. Kemudian kalau berkaca kepada induknya ya, Bank Paninnya sendiri PNBN itu all time high ya, membentuk all time high. Jadi ada potensi sentimen positif untuk grup-grup. Jadi masih bisa di hold. Itu untuk PNBS ya. Kita lanjut ke saham kedua yaitu PNBN atau Bank Pan Indonesia Tbk yang sebelumnya saya sempat singgung ya, dia membentuk all time high dan sekarang tanggal 23 September 2022 mengalami kenaikan ya 5,09% ke level 2270. Ini masih posisinya masih meretest resisten di level 2200 ya. Seperti itu. Belum bisa dikatakan dia break ya, masih di area resist seperti itu. Kalau posisi EMA 50-nya ada di 1930, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 1410. Kalau dilihat posisi EMA 50 di atas EMA 200 menunjukkan dia uptrend ya. Lebih tepatnya kalau dilihat ini strong uptrend seperti itu. Dan ada berpotensi dia membentuk all time high ya. Walaupun tanggal 23 sebenarnya dia membentuk all time high ya di 2350, tetapi sayangnya ditutup di level 2270. Level 2270 ini bukan all time high-nya ya, seperti itu, tetapi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya untuk saran saya, karena dia berpotensi all time high, kemudian garis EMA maupun MACD juga mengarah ke atas, sebaiknya bisa di hold ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Untuk buat teman-teman yang belum punya, mau spekulasi buy, itu mungkin masih bisa ya. Tetapi saran saya, lebih baik ketika di daerah EMA 50-nya ya, atau di daerah supportnya. Ini kan di posisi sekarang di area resist ya 2200, jadi mungkin bisa pertimbangkan ambil posisi ketika dia mengalami koreksi atau berdekatan dengan support-supportnya. Atau kalau teman-teman memang mau mengejar, bisa dengan catatan kalau saham PNBN ini mampu breakout dari level 2200, teman-teman bisa buy on breakout seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau teman-teman ambil di daerah support supaya meminimalisasi resikonya seperti itu. Kita coba cek ya broker summary-nya untuk PNBN selama 1 minggu ini ya. PNBN 1 minggu. Apakah ada akumulasi? Jelas di sini ada akumulasi ya oleh FS, YU, PD, BK, dan MG. Harga rata-rata bahkan di FS ini di atas 2.300 ya. Sedangkan yang lain itu di 2.180, 70 sampai dengan 2.200. Kalau dirata-ratakan tanpa memperhatikan FS, ini rata-rata di 2.200-an di area resist ya. Nah, secara logikanya adalah kalau ada broker ngambil di daerah resist berarti ada potensi dia breakout. Atau kalau seandainya misalnya dia gagal breakout, maka dia pasti akan out dulu. Seperti itu. Jadi menurut saya cukup berpotensi untuk breakout. Seperti itu untuk PNBN. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, mungkin bisa, atau
tunggu pada waktu dia koreksi karena posisinya masih strong uptrend ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada PNLF atau Panin Financial Tbk. Untuk PNLF sendiri tanggal 23 September 2022 mengalami kenaikan ya 4,34% ke level 506. Kalau teman-teman cek, dia bahkan sampai menyentuh level tertingginya di 540 ya. Seperti itu. Posisi EMA 50-nya ada di 408, 410 lah. Sedangkan EMA 200-nya ada di 310. Posisi EMA 50 di atas EMA 200 menunjukkan dia uptrend ya. Uptrend. Kemudian kalau teman-teman cek, ini posisi EMA CD juga mengarah ke atas, menunjukkan ada dorongan belinya cukup ada ya. Kemudian kalau teman-teman cek, pada waktu dia koreksi volumenya mengecil, tetapi pada waktu kenaikan volumenya mulai ada, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. PNLF selama 1 minggu, apakah ada akumulasi? Ada akumulasi ya, oleh aset AI, CC, YP, dan PD. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini tertinggi di 504, 503, ya, 504, paling murah di 495, 96 ya. Jadi kalau kita rata-ratakan masih di kisaran range 500-an ya, masih di harga resisten di sini ya. Seperti itu. Jadi potensi bagaimana? Kalau potensi dia meretest posisi resisten 500 sampai dengan 520 ya. Ini ada area resist di sini. Kalau dia seandainya mampu breakout dari level 500 sampai 520, maka cukup menarik, dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia ada potensi untuk meretest supportnya kembali di range antara 440 sampai dengan 400 ya, level di sini. Karena berdekatan dengan EMA 50. Tetapi kalau seandainya saham PNPN-nya all time high, kemudian PNPS juga jalan, maka PNLF ini juga akan ada sentimen positif ya dari grup Panin, maka itu akan menjadi dorongan atau sentimen positif untuk PNLF-nya sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana konklusinya? Kalau untuk PNLF ini masih di area resist, teman-teman bisa wait and see. Kalau dia mampu breakout dari 520, teman-teman bisa buy on breakout. Tapi kalau seandainya dia gagal, maka teman-teman bisa tunggu kembali di daerah 440 sampai dengan level 400. Seperti itu. Untuk PNLF, jelas ya, cukup clear. Seperti itu. Jadi overall dari grup Panin cukup menarik, teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Terkhusus untuk PNPN dan PNPS itu sudah confirm ya, sudah confirm dia ada di area resist, kemudian ada yang break juga seperti itu. Jadi cukup menarik. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.